Bapak Ibu, selamat malam. Selamat datang di Oase episode ke-175 malam ini. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita pun tidak luput dari keinginan untuk maksimal dalam hidup ini. Masalahnya, maksimal itu seringkali tidak di dalam kacamata Tuhan. Kemaksimalan yang kita mau di dalam pelayanan, kita sesuaikan dengan standar dunia. Pelayanan yang sukses, gereja yang ramai, jumlah signifikan bertambah, dipuji, dikenal orang, diwowkan oleh rekan-rekan sepelayanan kita. Haruskah seperti itu? Kalau sampai akhir nanti pelayanan kita, nol di mata dunia. Apa kita marah sama Tuhan? Atau kita bersyukur? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus setia sama Tuhan. Karena toh untungnya yang Tuhan lihat adalah hati kita. Waktu kita tidak panjang, mana lebih penting? Dipuja-puji dunia atau tetap setia dekat dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini kami kembali mau merendahkan diri, mendekat aja untuk dekat dengan Tuhan di dalam waktu kami yang singkat di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Kita bertemu kembali di dalam Oase episode 175. Dalam episode ini saya akan melanjutkan apa yang pernah saya perbincangkan di dalam Oase episode 119 bulan Oktober setahun yang lalu, yaitu tentang kronos atau waktu. Nah, ini adalah kelanjutan dari Oase periode atau episode waktu itu.
Saudara-saudara, saya akan membacakan dua ayat. Satu adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 4 ayat kelima, bunyinya demikian, saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of time. Dan satu lagi adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus 5 ayat 6 yang serupa dengan itu, bunyinya adalah pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Making the best use of time because the days are evil. Saudara-saudara, apakah waktu itu, saudara? Waktu adalah sebuah dimensi dan entitas yang sangat unik. Manusia berusaha mengkuantitasi waktu, membuat hitungan waktu itu menjadi terhitung, begitu ya. Misalnya dalam hitungan abad, gitu, 100 tahun, atau dekade, atau tahun, ya, atau lebih kecil lagi bulan, atau minggu dan hari. Lebih kecil lagi adalah dalam hitungan jam, menit, bahkan detik. Manusia berusaha menghitung waktu, ya. Nanti dia akan maksudnya waktu itu terlalu sedikit atau terlalu banyak. Saudara, berapa satuan waktu terkecil yang sanggup dihitung manusia? Saudara, baru-baru ini ada 3 ilmuwan fisika, masing-masing bernama Pierre Agostini, itu dari Tunisia, lalu Ferenc Krauss, itu orang Hongaria, dan satu lagi adalah Anne Wheeler dari Swedia. Mereka mendapatkan hadiah Nobel karena berhasil menemukan satuan waktu yang terkecil sepanjang sejarah manusia. Satuan itu bukan detik, bukan milidetik atau mikrodetik. Satuan itu diberi istilah attodetik atau attosecond. Nah, berapa lama satu attosecond itu? Saudara, melalui eksplorasi elektron di dalam atom dan molekul yang mereka lakukan selama 30 tahun, mereka bertiga berhasil mendapatkan hitungan bahwa 1 attosecond itu setara dengan 1/1.000.000 triliun detik. Ini bukan 1/1.000.000 detik, 1/1.000.000 triliun detik, saudara. Dan itu sama dengan 1 detik dibagi 1 juta triliun. Nah, itu sekecil itu, saudara, besaran waktu yang sedang digumuli oleh 3 ilmuwan ini. Sehingga tidak heran 3 ilmuwan ini akhirnya mendapatkan hadiah Nobel. Dia dianugerahi Nobel bidang fisika. Saudara, dan hebatnya penemuan mereka itu bukan penemuan 1 atau detik. Mereka bisa menghitung sampai 1/10 atau detik, atau 0,1 atau detik. Saudara, betapa kecilnya waktu tersebut ya. Jadi untuk menghasilkan 1 detik, saudara diperlukan 1 juta triliun atau detik. Kalau saudara mau menahan nafas selama 5 detik, saudara diperlukan 5 juta triliun atau detik. Betapa kecilnya 1 atau detik itu, atau second. Saudara, walaupun kuantitas waktu itu begitu kecil, tapi tidak seorang pun sanggup membeli dan menebus waktu. Setiap 1 attosecond atau 1/1.000.000 triliun detik, 1 attosecond berlalu, itu waktu tidak bisa diputar ulang. Manusia itu sebetulnya tidak berdaya di hadapan waktu. Bahkan waktu itu menghisap habis usia manusia selama ia di dunia. Saudara masih ingat Mazmur 90 mengingatkan masa hidup manusia itu 70 tahun, atau jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Begitu banyak patahan-patahan, sudah serpihan-serpihan, remukan dan keterhilangan ketika hidup ini menjalani waktu. 70-80 tahun sebetulnya tidak terbilang lama, karena Mazmur mengatakan selanjutnya, berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Itulah sebabnya seperti ayat yang tadi kita baca dalam surat Kolose, Paulus menyerukan untuk hiduplah dengan penuh hikmat. Saudara, kalau kita membaca komentari Alkitab, maka yang dimaksud dengan penuh hikmat
Dalam ayat ini, wisdom itu sebenarnya bukan hanya hikmat, kepintaran, kebijaksanaan ini, tapi ini lebih kepada spiritual wisdom, hikmat rohani. Dan hikmat seperti ini yang perlu diperhatikan ketika anak-anak Tuhan melihat perspektif waktu. Rupanya, saudara, manusia pada umumnya abai terhadap betapa signifikansinya waktu. Waktu itu bukan hanya dibiarkan berlalu, namun seringkali, saudara, kita tidak sadar kita menghambur-hamburkan waktu. Bahasa Inggris mengenal satu istilah, saudara, waste of time. Waktu itu diperlakukan seperti waste. Saudara, barang bekas, sampah waste yang dibuang-buang begitu saja. Nah, biasanya kesadaran akan berharganya waktu datang ketika saat waktu kita tidak banyak lagi. Misalnya usia kita sudah tua. Saudara, kesadaran akan berharganya waktu, ironisnya datang seiring dengan menipisnya stok waktu, sisa waktu yang dimiliki manusia. Maka kata yang sering muncul untuk mengungkapkan rasa sesal ini adalah kata seandainya, bukan? Seandainya dulu begitu, seandainya waktu itu, seandainya waktu muda, begini dan begitu. Sayangnya kata seandainya memang kata ini hanya berhenti pada level andai-andai. Kata seandainya ini tidak mampu mengembalikan perjalanan waktu yang sudah terlanjur berlalu. Ekspresi seandainya ini juga tidak mampu memperpanjang waktu. Kalau sudah demikian, sebenarnya kita sudah gagal memenuhi apa yang dinasihatkan dalam Kolose 4 ayat 5. Making the best use of time. Dengan kata lain, manusia itu sering making the worst use of time. Seberapa banyak keburukan-keburukan dan waktu yang berlalu di dalam perjalanan hidup kita. Namun, saudara, alih-alih kita menyadari persoalan waktu, manusia bukan hanya mengkuantitasi waktu, menghitung waktu, namun manusia sering mengkapitalisasi waktu. Saudara, seolah-olah kita itu mampu melakukan begitu banyak hal di dalam satu kurun waktu tertentu. Saudara, sampai di sini kita mengenal sebuah obsesi pada zaman ini, saudara, yaitu apa? Akselerasi. Akselerasi ini adalah sebuah percepatan untuk melipat gandakan hasil, result, kesuksesan mungkin untuk sebuah durasi waktu yang sama. Bila orang lain menghasilkan sebuah keberhasilan atau hasil tertentu dalam kurun waktu tertentu, maka akselerasi adalah dalam kurun waktu yang sama ingin memultiplikasikan hasil itu, saudara. Dan ini menjadi ambisi dari semua upaya manusia pada zaman ini. Ya, mulai dari misalnya pendidikan yang diakselerasi, penjualan, bisnis, marketing yang diakselerasi, kekayaan yang diakselerasi, kesuksesan diakselerasi. Nah, akselerasi menjadi buzzword, mantra utama dan mungkin ilah zaman. Saudara, apakah akselerasi selalu menghasilkan pelipat gandaan? Tidak satu pun kepastian dalam hari ini. Malah saudara kalau melihat kitab Yoel ya saudara menggambarkan seperti ini, menggambarkan tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang saudara. Jadi akselerasi mungkin di ujungnya malah menghasilkan keterhabisan. Maka di ujung akselerasi yang didapati seringkali adalah manusia yang teralienasi. Ya, alienasi itu sebuah keterasingan yang mencengkeram, sebuah kegelisahan tanpa sebab yang menusuk di bagian yang paling dalam dari manusia. Manusia menjadi detached, terlepas dari sekitarnya dan terhadap sekitarnya. Ia tercerabut dari dan terhadap dunia ini, dari dan terhadap Allah, dari dan terhadap dirinya sendiri. Nah, saudara, alienasi ini sering menjadi saudara kandung dari akselerasi. Saudara, mengapa demikian? Karena waktu itu bukan sebuah ruang hampa tanpa siapa-siapa. Saudara, di dalam waktu itulah ada sesuatu. Dan itu adalah eksistensi, saudara, keberadaan. Saudara, seorang filsuf Jerman, Martin Heidegger, mengatakan bahwa ada, ya, being itu bukan ada begitu saja. Ya, dia ada dan berada di dalam waktu. Ada being tidak mungkin ada di luar waktu. Sesuatu tidak bisa disebut ada bila di luar waktu.
Nah, saudara, being atau si ada itu tadi, adanya di dalam waktu. Dengan kata lain, being itu mewaktu, begitu ya. Seorang pemikir dari Calvin University, saudara, di Amerika, James Smith namanya, mengatakan dengan kalimat yang lebih bersahabat, yaitu gini, saudara, mendiami waktu, to inhabit time, saudara. Jadi keberadaan saudara dan saya sebagai sebuah eksistensi, itu kita mendiami waktu, to inhabit time. Nah, saudara, akhirnya waktu ini menjadi waktu dimensi yang dinamis, bukan? Dia bergerak terus, karena waktu kemarin berbeda dengan waktu sekarang. Waktu sekarang tidak sama dengan waktu yang akan datang. Dan waktu itu bergerak, saudara. Bergerak kemana? Saudara, ayat yang tadi kita baca, Efesus 5 ayat 6 berbunyi demikian. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Making the best use of time because the days are evil, saudara. Mengapa jahat? Karena bukan hanya di dalam waktu itu bukan saja ada kejahatan, saudara, namun waktu itu sendiri bergerak menuju sesuatu yang buruk dan sangat mengerikan. Saudara, Martin Heidegger mungkin bukan orang yang percaya Tuhan, namun ada sesuatu yang menggelisahkan terus-menerus di dalam dia, sehingga ia mengatakan seperti ini, saudara, being atau sesuatu yang ada, itu bukan sekedar ada, namun dia adanya itu menuju kepada kematian, kepada kebinasaan. Being towards death. Jadi being yang ada di dalam waktu itu bersama dengan waktu itu menuju kepada kematian, towards death. Pada ujung, pada final dari seluruh perjalanan waktu dan seluruh eksistensi yang berada bersama dengan waktu dan di dalam waktu, itu adalah kematian dan kebinasaan. Jadi, saudara, kemewaktuan manusia itu tidak abadi. Kemewaktuan manusia itu dihentikan oleh kematian. Saudara, apa yang dipikirkan Heidegger ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah pernah dinyatakan di dalam kitab Pengkhotbah 9, saudara, ketika pengkhotbah mengatakan seperti ini. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hai anak-anak manusia, penuh dengan kejahatan. Hati anak manusia penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup mereka. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. After death, they go to death. They go toward death, saudara. Saudara, jadi kematian itu menghentikan sejarah waktu dan menghentikan kisah adanya waktu. Selesai sudah, saudara. The end of story. The end of history. Saudara, apakah demikian? Saudara, ternyata tidak, saudara. Kalau kita kembali kepada Efesus 5 ayat 16 dan Kolose 4 ayat 5, kata yang dipergunakan, kata asli yang dipergunakan, kata aslinya itu adalah exagorazo. Exagorazo kairos gitu ya. Diterjemahkan making the best use of time. Dia tidak menggunakan kata exagorazo kronos, tapi exagorazo kairos. Saudara, maka beberapa versi lain dalam Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan kalimat ini dengan bahasa yang baik, saudara. Bunyinya demikian, bukan making the best use of time, tapi redeem your time. Ada redemption di sana, ada redemption time di sana. Ada penebusan waktu. Saudara, siapa yang sanggup menebus waktu yang di dalamnya ada kejahatan dan waktu yang bergerak menuju kepada kematian? Saudara, bagian awal Efesus 5 menulis seperti ini. Ada Kristus yang mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan, sebagai korban yang harum bagi Allah. Ada Kristus, saudara, yang lebih dulu mengerjakan penebusan. Sehingga hidupmu dan hidupku bukan hidupmu dan hidupku lagi. Waktumu dan waktuku bukan waktumu dan waktuku lagi. Ini adalah hidup Kristus yang ada di dalamku. Waktu yang ditebus adalah waktu yang dijalani bersama dengan Kristus. Ya bukan lagi kronos, tetapi ia menjadi kairos. Sehingga saudara, sejarah waktu yang tadinya terputus dan terhentikan oleh kematian, lalu direstorasi, saudara, oleh penebusan, dipulihkan, saudara.
Ya, saudara, James Smith menulis seperti ini, the broken fragment of our time, the broken fragment of our history are gathered up in redeeming act of your Son. Jadi saudara, serpihan-serpihan sejarah, serpihan-serpihan potongan waktu yang remuk, yang hancur, yang terputus, itu yang terhentikan oleh kematian, sekarang direstorasi kembali, direkatkan kembali oleh penebusan Kristus. Saudara, dampaknya dahsyat. Hidup ini bukan lagi menjadi kesibukan mengkuantitasi waktu, bukan lagi obsesi mengkapitalisasi waktu, namun berubah menjadi sebuah perjalanan untuk menghidupi seperti yang dicatat dalam kitab Kolose, surat Kolose bagian awal berbunyi demikian, saudara. Don't forget for a minute that you serve a master, God in heaven. Jadi jangan pernah lupa, saudara, setelah ditebus, jangan lupa barang semenit pun, sedetik pun, atau second pun, bahwa hidup saudara dan saya ini adalah hidup to serve the master, melayani Tuhan, Tuhan yang di surga. Sehingga perjalanan hidup kita bukan lagi toward death, menuju kematian, melainkan sebuah foretaste of heaven, sebuah kecapan kepada keindahan surgawi, sebuah perjalanan menuju sesuatu yang melampaui waktu, mengatasi waktu. Apa itu, saudara? Kekekalan, saudara. Waktu ditebus dari keterbatasannya, waktu ditebus dari arah yang tadinya menuju kematian, waktu mengarah kepada keabadian. Saudara, James Smith menulis ini, eternity is in love with unlimited production of time. Jadi kekekalan itu sebuah kehidupan jatuh cinta, penuh cinta kepada ketidakterbatasan waktu. Dan itulah yang saudara dan saya alami ketika saudara dan saya ditebus di dalam Kristus dan hidup bersama dengan Kristus. Saudara, mari kita mengambil waktu diam sejenak, saudara, untuk merenungkan semua ini.
Saya menaikkan doa dari Pengkhotbah 9 yang berbunyi demikian, lagi aku melihat di bawah matahari, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Amin. Bapak Ibu, pelayanan OASE adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti OASE melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan OASE pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.